Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Perda Penanggulangan COVID-19 DKI Jakarta sudah disahkan pada hari Senin kemarin. Kita akan tanyakan langsung kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, terkait dengan apa saja aturan yang dituangkan dalam perda ini. Saat ini kita sudah tersambung melalui Zoom dengan Riza Patria. Selamat siang, Bang Riza. Selamat siang. Ya, Bang Riza, kita tahu bahwa sebelumnya sudah ada peraturan gubernur dalam penanganan COVID-19. Kenapa di momen ini diperlukan lagi peraturan daerah untuk mengatur penanganan COVID-19 di DKI Jakarta? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui, masalah COVID ini kan masalah yang sekarang sangat kompleks ya, dan penyebarannya terus meningkat ya. Memang ada beberapa kebijakan. Kita sendiri di Indonesia tidak ada undang-undang khusus mengatur COVID ya. Yang ada memang kita punya undang-undang karantina ya, kesehatan. Kemudian baru ada peraturan Kementerian Kesehatan dan memberikan kewenangan kepada seluruh pimpinan daerah di seluruh Indonesia di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota ya. Untuk itu, selain kami berkoordinasi terus dengan gugus tugas pusat atau satgas pusat dengan pemerintah pusat melalui rapat, dialog, dan acara-acara lainnya, kami diberi kewenangan untuk mengatur. Nah, peraturan yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, kota selama ini ada melalui Pergub, kemudian Kepgub, dan surat edaran gubernur atau surat edaran instansi terkait atau surat edaran dinas terkait. Nah, dirasa kurang cukup. Untuk itu kami bersepakat antara legislatif dan eksekutif atau pemerintah provinsi dengan DPRD DKI Jakarta untuk membuat satu regulasi yang lebih komprehensif, holistik, yaitu perda itu sendiri. Alhamdulillah kemarin Senin tanggal 19 ya sudah diputuskan, disahkan melalui sidang paripurna DPRD DKI Jakarta. Baik. Kita memiliki perda penanganan COVID-19. Baik, Bang Riza, nanti saya ingin tanyakan apa saja aturan baru yang dituangkan dalam perda ini yang perlu diketahui oleh masyarakat dan dipatuhi. Tapi kita jeda dulu, pemirsa tetap di Metro Siang. Kita akan tanyakan terkait dengan perda penanganan COVID-19 di DKI Jakarta yang baru saja disahkan di sidang paripurna DPRD DKI Jakarta pada hari Senin kemarin. Apa saja aturan baru yang harus kita ketahui untuk kita patuhi bersama. Bang Riza? Ya. Ya, Bang Riza, boleh langsung saja diterangkan apa saja aturan baru yang dituangkan dalam perda ini? Jadi banyak ya beberapa aturan yang diatur, diantaranya sanksi denda ya. Kalau selama ini kita mengatur sanksi denda, bahkan sanksi denda progresif diatur melalui Pergub nomor 78 tahun 2020, bahwa orang yang tidak menggunakan masker akan dikenakan sanksi kerja sosial selama 1 jam, kemudian kalau berulang 2 jam, dan seterusnya. Begitu juga sanksi dendanya diberi denda 250.000, kalau berulang lagi, yang kedua 500, 750, dan seterusnya. Kemudian juga sanksi denda progresif lainnya. Kemudian diatur dalam perda ini diantaranya adalah bagi mereka yang tidak ingin, tidak mau di testing, maka akan diberikan denda. Juga yang melarikan diri ya, daripada pengobatan atau isolasi juga diberi denda. Bahkan juga yang memaksa ya, jenazah yang terpapar virus corona yang tidak mau dikubur, dimakamkan melalui protokol kesehatan juga didenda. Dendanya sebesar 5 sampai dengan 5 juta maksimal, dan apabila diikuti dengan ancaman sampai 7,5 juta. Itulah denda yang diatur yang berbeda dari Pergub sebelumnya. Kemudian juga di sini mengatur tentang kriteria orang yang mendapatkan bantuan sosial, kriteria masker yang dapat digunakan, juga sanksi pidana lainnya. Kemudian juga diantaranya juga mengatur bahwa pembahasan PSBB juga dapat melibatkan DPRD. Yang sebelumnya kami hanya membahas di internal Forkopimda, kemudian dengan pemerintah pusat, dengan para pakar dan instansi terkait.
prinsipnya semua kita atur secara baik di sini, dan alhamdulillah perda ini juga kita mengadopsi masukan-masukan dari para pakar, para ahli, dari pemerintah pusat, dari gugus pusat, dari Forkopimda, dan seluruh masyarakat ya. Mudah-mudahan perda ini juga menjadi contoh ya bagi daerah lain yang belum membuat perda terkait penanganan COVID. Baik, Bang Riza, betul tidak ada poin denda juga bagi warga yang menjemput paksa jenazah COVID-19? Ya betul, jadi bagi yang menjemput paksa itu dapat denda maksimal sampai 5 juta. Namun kalau diikuti dengan ancaman itu malah bisa sampai 7,5 juta. Ya. Ini penting sekali kami atur di dalam perda ini, karena kita lihat di beberapa daerah itu terjadi keributan, memaksa bawa jenazah keluarganya, ingin disemayamkan di rumah, dikubur seperti biasa. Ini sangat berbahaya, dapat melurahkan anggota keluarga, bahkan siapapun yang melayat atau dekat dengan jenazah. Kita memiliki protokol yang ketat terkait penanganan jenazah, mulai dari penjemputan di rumah sakit, pemandian, mengkafankan atau pemulasaran, sampai dengan penanganannya di pemakaman atau di kuburan. Jadi semuanya ada protokol sebagaimana sering kita lihat di media televisi. Baik, Bang Riza, semua sanksi denda ini akan melalui proses persidangan. Apakah ini akan banyak memakan waktu? Nah, ini bisa dilakukan secara singkat ya, karena ini termasuk dipiring istilahnya, istilah orang hukum itu tindak pidana ringan ya, jadi dapat dilakukan cepat. Namun bedanya tetap dilakukan oleh aparat hukum yang terkait ya. Jadi tidak boleh siapapun ya. Kalau kemarin melalui Pergub yang tidak menggunakan masker itu di tempat langsung bisa dilakukan. Tidak tempat cukup oleh Satpol PP atau Satgas yang ditunjuk. Baik, selanjutnya Bang Riza, perda ini kapan akan mulai diberlakukan? Apakah akan ada waktu untuk sosialisasi dulu kepada masyarakat? Ya, perda ini berlaku sejak disahkan hari Senin yang lalu tanggal 19 Oktober dan menjadi tugas kita semua seperti anggota DPRD itu punya tugas sosper namanya sosialisasi perda. Jadi anggota DPRD punya tanggung jawab langsung untuk melakukan sosialisasi. Kami pun di Pemprov dengan media dan sumber daya yang kami miliki, kami juga ikut mensosialisasikan dan mengkampanyekan perda ini. Kemudian juga masyarakat semuanya kami minta juga membantu dengan energi, dengan kemampuan, dengan fasilitas yang dimiliki masing-masing untuk sama-sama mensosialisasikan agar seluruh masyarakat Jakarta khususnya dan yang lainnya memahami, mengerti bahwa di Jakarta ini ada perda penanganan COVID-19 yang sangat baik menurut kami, yang bisa membantu pencegahan, bisa membantu mengurangi, dan mudah-mudahan melalui perda ini juga bisa membantu satu regulasi untuk memutus mata rantai penyebaran. Harapan kita semua, perda yang dibuat ini bisa kita sosialisasikan dan bisa kita implementasikan, dan pada akhirnya bisa ditegakkan oleh aparat hukum, aparat semuanya, dan yang paling penting bagi masyarakat bisa mewujudkan perda ini dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita segera terbebas dari penyebaran COVID dan penularannya. Baik, terima kasih banyak Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria untuk penjelasannya di Metro Siang hari ini.